damai sejahtera untuk semua anak-anak unggul yang ada di rumah. Hari ini jumpa lagi bersama Miss Ina, Miss Mada, dan Miss Esther. Oke, senang sekali hari ini kita bisa bertemu di ibadah kita kali ini di Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Miss Ina berharap semuanya sehat di rumah. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, Miss Ina minta anak-anak semua persiapkan diri dengan baik. Kita mau memberikan pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada di hari ini, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Oke? Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita mau angkat sebuah pujian sembah Yesus. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan jadikan atas kami. Kami dikasihi tanpa syarat, kami diterima tanpa syarat, kami dicintai tanpa syarat. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik pasti Tuhan kerjakan untuk kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke anak-anak, sudah siap memuji Tuhan? Oke, mantap. Yang sudah siap silahkan bangkit berdiri. Kita mau memberikan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Oke, semuanya bangkit berdiri.
kita mau memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Kita mau bersukaria karena Tuhan Yesus sangat baik atas kita. Amin. Oke. Kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Ulang sekali lagi. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Ulang sekali lagi, lebih semangat lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria, ria, mantap. Oke anak-anak, tarik napas dulu. Kita mau lanjut dengan pujian ini. Nah, pujian berikut ini kita akan menari bersama. Semua mau menari bersama untuk Tuhan Yesus? Oke, pinter. Semuanya siap? Lula, lula, lula. Siapa yang sudah pernah tahu dengar lagunya? Oke. Haleluya. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kanan ke depan, digoyang-goyang sama-sama memuji nama Tuhan. Ulang sekali lagi. Lula 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 lula. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, kanan ke depan, goyang, goyang, sama-sama memuji nama Tuhan. Oke, stop dulu musiknya. Kita mau ajarkan gerakannya supaya sama-sama buat gerakan. Jangan Miss Ina sendiri yang buat gerakan di depan. Anak-anak di rumah juga harus bisa buat gerakannya. Bisa? Oke, siap-siap. Yang pertama, lula 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 lu lula 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 lu lula 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 lula. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, kaki goyang, digoyang-goyang, sama-sama memuji nama Tuhan. Oke, semua sudah bisa? Kita mau ulang sekali lagi. Gerakan yang lebih semangat ya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, yeay. Goyang. Lula 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 lula
lagi untuk Tuhan Yesus. Masih mau? Semangat! Tuhan Yesus senang lihat pujian kita, oke? Nah, siapa di rumah yang mau jadi anak raja? Ayo menyanyi bersama-sama dengan Miss Ina dan Miss Mada dan Miss Esther ya. Oke. Haleluya. Aku anak raja. Yeay. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yeay. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Tangan dilambe-lambe, goyang pinggul, putar dia. Tangan dilambe-lambe, pinggul, kaki putar. Ulang sekali lagi, aku anak raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yeay. Aku anak raja, tunjuk teman, kita semua anak. Tangan dilambe-lambe, goyang pinggul, sentak kaki, putar dia. Tangan dilambe-lambe, pinggul digoyang-goyang, kaki dis. Yeay. Oke, mantap. Luar biasa. Tuhan senang melihat pujian anak-anak hari ini. Oke, anak-anak rindu mau dengar firman Tuhan? Oke, yang mau dengar firman Tuhan, silahkan duduk. Sikap doa yang benar. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Oke, kita angkat lagi satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Semuanya sikap doa. Oke. Haleluya Tuhan Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulang sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Setelah kami dengar firman Tuhan, kami mau melakukan persis seperti pesan firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Mari Bapa berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak penasaran mau dengar firman Tuhan? Oke, kita panggil sama-sama Miss Nita dan Miss Ana. Oke. Bukan kering, Mam. Miss Ana, Miss Ana. Salah di mana? Cek.
cek, 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 mic 1, 2, 3, cek, cek. Nong sampai di sini kok. Cek, 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 cek. Cek, cek. Itu mulai dari mana nih? Mengalir, mengalir. Cek, 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 mic 1, 2, 3, cek, cek, cek. Ya. Gimana deh? Shalom, shalom anak-anak. Oh, sama. Oke. 1, 2, coba 1, 2, 3. Shalom anak-anak. Shalom. Shalom biasa. Oke. 1, 2, 3. Shalom anak-anak. Oke, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Hari ini anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Miss Ana Dan Miss Nita. Oke, nah Miss ingatkan anak-anak untuk kelas 3 sampai 6 ya Miss. Iya. Jangan lupa siapkan Buku renungannya ya. dan dibuat resume Iya. dari ibadah hari ini. Iya, benar sekali. Anak-anak duduk yang sopan, lipat tangan, duduk yang sopan, tangan dan kakinya sopan, siap untuk mendengarkan cerita Firman Tuhan. Oke, Miss Ana. Iya. Sebelum kita memulai firman, Iya, kita Miss Nita. main tebak-tebakan dulu. Oh wow, tebak-tebakan. Iya. Miss penasaran sekali nih Iya, Miss Nita. oke. Beberapa minggu yang lalu anak-anak mendengarkan cerita tentang belajar dari binatang. Miss Ana masih Oke. ingat ya? Iya, dari binatang. Yang terkecil Oh ya, dari Di binatang seluruh- terkecil di di seluruh dunia. yaitu Yes. semut. Tapi jangan ngomong dulu. Oh. Tebak. Oh, oke. Oke. Yang Tebak. terkecil. Terus abis itu Ah, langsung binatang ini, Miss bilang gitu. binatang. Aku adalah Miss boleh begitu juga. Aku adalah seekor binatang serangga. Aku bertubuh kecil. Nanti Pak David sambil tekan-tekan. Boleh. Aku suka sekali bergotong royong. Itu semut tuh. Habis semut belalang, kolibri, bunga bakung, corona. Kira-kira siapakah aku? Aku adalah, nanti tinggal anak dalam tebak. Oke. Adalah Baru satu persatu percikan yang satu persatu. Itu ada 9 kali muncul, berarti ketemu kata kunci ada 9 kali. Oke, siap. Shalom anak-anak. 1, 2, 3. Shalom anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah menti dan anak-anak akan mendengarkan kebenaran firman dari Miss Ana Dan Miss Nita. Oke, sebelum kita menyampaikan firman, Miss ingatkan anak-anak kelas 3 sampai 6 jangan lupa untuk siapkan. Belum. Hah? Tadi latihan. Ulang. Shalom anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah, Miss. Iya, pasti sudah siap ya. Miss ingatkan jangan lupa anak-anak kelas 3 sampai 6 SD siapkan buku catatan atau Ya. buku renungannya Ya. untuk membuat resume dari ibadah hari ini. Oke. Oke? Dan untuk anak-anak yang lain, ayo duduk yang sopan, lipat tangan, kakinya sopan. Iya. Oke, siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan. Oke, Miss Ana. Iya, Miss. Beberapa minggu yang lalu, anak-anak mendengarkan banyak cerita belajar tentang hewan atau tentang binatang. Iya, benar sekali, Iya. Miss. Alkitab banyak mengajarkan kita tentang hewan atau binatang-binatang terkecil yang bisa mengajarkan kita banyak hal tentang kebenaran. Iya. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan dengan kita main games dulu nih, Miss. Oh, wow. Iya. Gamesnya apa ini, Miss Nita? Gamesnya adalah anak-anak akan
tebak gambar. Oke. Siap anak-anak? Siap? Siap dong, harus Oke. semangat ya. Ya, anak-anak tebak dari rumah ya, atau bisa komen di komentar untuk tebak-tebakannya hari ini. Iya, Oke, benar. sudah siap? Siap. Miss Ana siap? Siap, Miss. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke. Ini adalah Binatang. seekor hewan ya, binatang. Oke. Aku adalah seekor hewan. Yang sangat kecil. Iya, aku berukuran kecil. Oke, sudah tahu jawabannya ya. Oke, tebak lagi. Aku memiliki 2 antena di kepala dan punya 3 pasang kaki. Oh, wow. Oke, belum jelas nih anak-anak. Coba tebak. Belum, Miss. Coba tebak hewan apa ini anak-anak? Ada yang Oke. sudah tahu? Aku adalah serangga anak-anak. Oke, sudah mulai kelihatan? Oke. Aku adalah semut. Ada yang jawabnya benar di rumah. Oke. Wow. Nah, Miss Ana, apa yang bisa kita pelajari dari semut? Kalau dari semut Ya. ini, mereka sangat suka bekerja sama, Miss Nita. Oke. Terus mereka sangat rajin sekali. Ya, bekerja keras ya, Iya benar, mengumpulkan Miss. makanan di musim Iya, panas. di musim panas. Oke, kita masuk tebakan yang kedua. Oke, siap anak-anak, siap. Oke, aku adalah seekor hewan. Oke, hewan juga ya, Iya. Miss. Aku juga serangga. Oke, Oke, serangga. iya. Aku sama seperti semut, Miss Ana punya Antena 2 juga. antena Iya, di kepala. 2. Nah, antenaku sudah kelihatan. Aku punya 3 pasang kaki juga seperti 3 pasang semut. kaki. Tapi aku bisa melompat, Miss. Oh wow, dan juga punya sayap ya, Iya, Miss? punya sayap Iya. bisa terbang. Tapi aku sedikit berbahaya buat para petani. Oh, kenapa, Miss Nita? Iya, karena jika aku bersama teman-temanku bergerombol, aku bisa memakan habis semua tanaman yang ditanam oleh wow. petani. Oke. Dahsyat sekali. Sudah mulai kelihatan. Oke, sudah mulai ada tebakan dari rumah. Coba Iya, anak-anak apa bisa ini? ditebak. Sudah mulai kelihatan. Aku seekor serangga. Aku bisa melompat, bisa terbang juga Bisa ya, terbang Miss. juga, Miss. Oke. Iya. Aku adalah 1, 2, 3 belalang. Ada yang jawabnya benar. Hebat, mantap. Kayaknya anak TK tahu ya, Miss. Tahu, pasti tahu. Oke, Miss Ana, ada yang bisa kita pelajari dari seekor belalang. Oke, dari seekor Ya, belalang. Kita mau belajar apa ya, Miss? Dari Amsal dibilang bahwa belalang walaupun tidak punya raja, tetapi selalu berbaris dengan rapi dan Iya, teratur. benar sekali, Ya, Miss. tanpa pemimpin tapi bisa disiplin mengatur diri sendiri. sendiri. Oke, kita lanjut ya, Miss. Oke, Miss. Tebakan yang ketiga, ini masih hewan. Oke. Aku adalah seekor hewan. Wah, Masih ini apanya hewan nih, lagi. Miss? Ini apanya, Miss? Aku jelas, Miss. memiliki, aku memiliki paruh, Miss. Oh, wow, paruh. Anak-anak sudah tahu ya kalau paruh ya iya, hewan artinya apa. sudah tahu ya. Paruhku kecil tetapi sangat panjang. Oke. Ini ada ranting pohon, berarti aku biasa hinggap di pohon, oke? Iya. Untuk mengisap nektar atau madu dari pohon. Iya, oke. Sudah tahu? Sudah Berarti tahu? ini sudah tahu ya. Apalagi yang kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6 pasti sudah tahu. Iya, harusnya Miss lebih Nita. tahu. Coba Iya. kita lihat lagi, kita buka lagi gambar berikut. Oke. Iya. Gambar berikut lagi, aku punya warna yang sangat cantik. Oh, wow. Oke, bulu-buluku punya warna yang sangat banyak. Wah, sudah kelihatan matanya. Wah, berarti bisa ditebak sekarang ini. Sudah Miss bisa, Nita. sudah bisa. Tapi harus lebih spesifik, harus lebih jelas ya. Iya. Oke. Aku punya sayap, Miss. Iya, aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Oke. Iya. Siapakah aku? Aku adalah 1, 2, 3 burung kolibri. Wow. Oke anak-anak, nah burung kolibri adalah satu dari berbagai macam jenis burung di Oke, seluruh dunia, Miss. iya, Tapi, Miss. ya, tapi sama juga dengan hewan yang lain, Tuhan pun mengatakan dalam Alkitab bahwa
burung di udara Iya, ya Miss. tetap dipelihara Tetap oleh dipelihara sama Tuhan. Iya, walaupun mereka dia tidak bekerja, tidak tidak bekerja. menanam, Iya. tidak bertani, tapi ya, tidak menanam, dia tidak menuai, iya, ya, tetapi tapi dia dipelihara oleh dipelihara sama Tuhan. Oke, kita lanjut. Penasaran Oke. gambar yang keempat? Oke, siap anak-anak. Ayo, kita lanjut yang keempat. Kali ini aku sebuah tumbuhan, Oke. bukan seekor hewan. Oke. Sebuah tumbuhan ya. Aku Apakah memiliki daun yang berwarna hijau. Wow. Dan, bungaku sudah kelihatan warnanya, Miss. Iya. Warnanya Putih putih. ya? Iya, warnanya putih. warnanya. Tapi aku punya warna yang lain. Ada warna kuning, warna jingga. Kalau yang ini putih wow. yang digambar, Miss. Oke, Miss. Oke. Sepertinya anak-anak agak kebingungan. Ya, oke, kita buka lagi gambar berikut. Aku daunku panjang dan runcing seperti yang ada di gambar. Iya, Miss. Oke, warnaku putih. Aku tumbuh di tempat yang terbuka. Oke. Kadang-kadang tumbuh liar juga, Miss. Oh, begitu Iya. ya, Miss. Oke. Sudah mulai kelihatan bungaku seperti lebar dan panjang juga ya. Iya. Oke, sudah mulai Oke. terlihat. Miss Ana dengar tidak ada anak-anak yang sudah tebak dari rumah. Aduh, Miss belum dengar ini. Apa Sepertinya masih jawabannya? banyak yang kebingungan, Miss. Masih Kira-kira bingung? apa ini ya? Ayo coba tebak, aku coba. Coba, Oke. coba. Lagi, sudah mulai muncul terbuka Iya. gambarnya. Sudah jelas, aku adalah bunga bakung. Oke, nah ada dalam beberapa sumber yang menyebut bunga lili, Miss. Oke. Oh, wow. Miss Ana juga baru tahu, Sana Miss. bertanya- Iya. Iya. Nah, ini sama seperti burung tadi, Miss. Aha. Bunga bakung juga dipelihara oleh Tuhan dan Tuhan. didandani dengan Sangat indah, Miss. Iya. Bahkan kata Alkitab, bunga bakung ini lebih indah daripada setiap jubah yang dipakai sama Raja Salomo. wow, pantas saja sangat cantik. Iya. Oke. Sekalipun hanya sebuah tumbuhan yang tumbuh liar, tapi ternyata dipelihara dan didandani oleh Tuhan. luar biasa. Oke, kita masuk gambar yang terakhir. Oke. Oke. Apa ya Oke, berikutnya? aku makhluk hidup juga. Oh, wow. Oke, sudah mulai kelihatan. Tapi aku berbahaya, Miss. Oh, berbahaya. Iya. Dan aku sekarang jadi tren di seluruh dunia. Oh, wow. Kalau Iya. tren pasti anak-anak tahu ini ya. Aku sangat terkenal karena aku mempengaruhi seluruh dunia. Oh. Sehingga anak-anak belajar dari rumah. Miss Ana sudah tahu? Miss sudah tahu. Pasti anak-anak juga sudah tahu. Miss, ada anak-anak yang sudah mau jawab dari rumah. Oke, Oke, sudah silakan mulai dijawab, kelihatan. ya. Aku bisa menular. Hati-hati dengan aku. Berarti harus dihindari Iya. ya. Kalau yang tadi itu hewan dan tumbuhan yang bermanfaat. Kalau ini agak sedikit berbahaya. Ada yang sudah tahu? Aku bisa membuat batuk-batuk, sesak napas. Oh, wow, dan pastinya mengganggu kegiatan kita Iya. ya. Kalau misalnya Oke. kita sampai terkena si aku ini. Si aku ini, oke. Siapakah si aku ini ya, Siapakah Miss? dia? Ada yang sudah tahu? Aku adalah ya, virus corona. Ada yang sudah tahu dari rumah? Oke, anak-anak. Mantap semuanya. Luar biasa. Nah, anak-anak di rumah dan juga Miss Ana, dari tebakan-tebakan tadi ada hubungan dengan firman Tuhan kita hari Oh, ini. wow, apakah itu ya, Miss? Nah, seperti tema yang sudah anak-anak tahu, tema firman Tuhan kita adalah give thanks. Give thanks atau mengucapkan terima kasih, Terima mengucapkan kasih, syukur. syukur. Oke. Iya. Ini adalah firman Tuhan kita hari ini. Anak-anak yang pegang Alkitab bisa buka dari mana, Miss Ana? Dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Oke, silakan dibuka Alkitabnya. Oke, kita baca sama-sama ya. Dari rumah masing-masing juga anak-anak bisa baca firman Tuhan ini. Oke, silakan Miss Ana. Oke, kita bacakan Filipi Iya. 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, thank you Miss. Oke, Nah, Miss. Miss Ana, Miss Tita punya sebuah cerita Iya, untuk Miss. Oke. membuka firman Tuhan kita tentang Iya. mengucap syukur. Cerita apa itu ya, Iya, Miss? oke. Ceritanya, anak-anak lihat di gambar ada sepiring semangkuk nasi. Nah,
Ceritanya adalah ada seorang anak, Miss, dia tinggal cuma bersama ibunya saja. Oh wow, Iya. kasihan sekali. Ya, ayahnya sudah tidak ada. Tidak ada Oke. lagi. Pada suatu hari saat dia pulang sekolah, dia sudah sangat lapar dan sangat membutuhkan makanan. Dan di atas meja hanya ada semangkuk Nasi. Oh wah. Miss Ana, kira-kira kalau hanya semangkuk nasi, bagaimana untuk membagi untuk ibu dan anak menurut Miss Ana? Susah sekali ya, Miss. Iya. Karena cuma semangkuk. Apalagi kalau pulang sekolah itu kan lapar ya, Miss. Iya. Ya. Kepengennya makan semuanya. Tapi kalau ada ibunya juga, otomatis harus dibagi dong, Miss. Tapi Miss, Iya, Miss. si ibu dari anak ini mengatakan kepada anaknya bahwa, "Nak, ibu sudah makan. Jadi nasi ini buat kamu." Jadi semua nasinya diberikan kepada si anak dan si anak makan sampai habis. Oh, Nah, oke. Nah, lalu lauk yang disediakan oleh si ibu adalah ikan goreng. Oke. Nah, tapi anak-anak lihat di gambar ini, setelah dia makan nasi dan juga ikan, dia bertanya kepada ibunya lagi, "Ibu, benarkah ibu sudah makan?" Oh wow, dia mengkhawatirkan ibunya Iya. ya. Tapi ibunya bilang, "Sudah nak, ibu sudah makan." Jadi dia makan nasinya sampai habis dan dia makan ikannya sampai tersisa tulang-tulang ikan seperti di gambar. Lalu diserahkan kepada ibunya untuk cuci piring. Ternyata Miss Ana, ibunya ini tadi itu belum makan. Ya, tetapi ibu rela untuk memberikan semua makanan demi untuk anaknya, dan dia cuma makan kepala ikan yang tersisa dari makanan anak-anak Anaknya, itu. oh Oke. my god. Dia cuma luar biasa makan sekali, sisa-sisa. Miss. Iya. Iya, Miss. Lalu setelah makan, ibu ini pasti sudah capek dan sangat lelah. Lalu anaknya bilang, "Ayo ibu istirahat." Karena sepertinya ibu sudah sangat lelah dan capek. Iya. Tapi ibunya bilang, "Ya, tidak nak. Ibu belum mau istirahat karena masih ada pekerjaan lain yang harus ibu kerjakan." Karena saat itu rumah sangat berantakan. Berantakan. Oh ya Iya. ampun. Oke, seperti yang anak-anak ya lihat dalam gambar ini, rumah sangat berantakan dan ibu yang sudah capek dan cuma makan sedikit harus menggunakan tenaganya untuk Membereskan ya, rumah. bereskan rumah ini. Miss. Lihat Wow. ada pakaian, ada apa lagi? Tas-tas yang berhamburan, Iya. buku yang tidak beraturan juga ya, Iya. Miss ya. Oke, lalu setelah ibunya membereskan semua isi rumah, ibunya melihat ada sebuah gelas berisi air. Air, oke, Oke. Miss. Lalu saat ibunya mau minum, ternyata di rumah itu air sisa cuma segelas saja, Miss. Ya ampun. Sudah jadi tidak ada cuma air lagi. segelas yang itu ya, Iya. Miss. Oke. Lalu saat ibunya mau minum, anaknya datang. Mama, aku haus mau minum." Dan apa yang terjadi, Miss? Yang terjadi adalah ibunya ini merelakan segelas air untuk anaknya. "Oke nak, silahkan kamu minum." Ibu tidak haus, padahal ibunya capek dan pasti haus. Tapi haus demi sekali, anaknya, ibunya rela memberikan segelas air itu untuk anaknya. Iya. Wow. Lalu si anaknya meminum air di gelas itu sampai habis. Nah, setelah itu anak-anak, si ibu ini belum selesai dengan pekerjaannya. iya. Ibu harus pergi ke Pasar. ya Oh. untuk menjual barang dagangan demi untuk menghidupi keluarga. Anaknya. Ya, menghidupi anaknya untuk makan dan minum. Betapa besar perjuangan seorang ibu. Benar sekali, Miss. Oke. Nah, lalu anak-anak setelah berdagang, ibu ini pulang dan sudah capek dan sudah letih. Dia mengakhiri harinya dengan berdoa buat anaknya sampai meneteskan air mata. Dia meneteskan air mata bukan karena sedih, tapi bersyukur karena dia sudah berjuang hari itu untuk menghidupi anaknya. Sekalipun dia makan cuma sedikit, Miss. Iya, makanya cuma kepala ikan saja ya. Iya. Aduh ya ampun, luar Terus biasa sudah capek dan sekali. lelah, tetapi seorang ibu berjuang setiap hari demi menghidupi anaknya. Anaknya. Oke. Nah, anak dan anak-anak dari cerita ini mau mengajarkan kepada kita bahwa orang tua kita di bumi saja rela melakukan apapun. Untuk anak-anaknya. Iya. Apalagi Bapak kita yang ada di surga ya, Oke. Miss. Bapa rela memberikan putranya Tuhan Yesus demi kita semua untuk keselamatan, untuk kehidupan kekal kita. Benar sekali, Miss. Nah, karena itu anak-anak, kalau ada masalah saat ini,
banyak anak-anak yang seperti anak-anak dalam gambar ini. Cemas, ya kan Miss? Saat belajar dari rumah. Iya, cemas, khawatir juga, Iya, Miss. stres. Stres. Lalu merasa sepertinya tidak ada yang peduli ya, Miss. Iya. Apalagi kalau orang tuanya bekerja, pasti mereka, aduh, kok orang tua saya tidak peduli sih dengan saya. Iya. Lalu mereka juga karena rindu dengan teman-teman, mereka menjadi cemas dan khawatir. Iya. Oke. Nah, ada anak-anak yang seperti ini sampai harus pegang-pegang kepala. Saya sudah cemas. Kapan masuk sekolah? Kapan semua ini akan berakhir? Sampai tongkat dagu seperti ini. Ada kamis anak-anak di rumah stres. Pasti ada. Iya. Ada yang wow, dia sedang melamun ini ya, Ya, Miss. merindukan untuk bermain dengan teman-temannya yang lain, Iya. ya, kembali ke sekolah, pasti cemas dan khawatir, pasti stres. Iya. Oh, iya. Nah, anak-anak, kalau kita seperti ini, berarti kita menjadi orang-orang yang tidak mengucap syukur dan menghabiskan kehidupan kita dengan Cemas, khawatir, dan ya seperti gambar-gambar yang sudah kita lihat tadi. iya, Miss. kita menghabiskan waktu kita hanya untuk memikirkan masalah yang tidak mungkin bisa selesai dan tidak tahu kapan selesai. Iya, benar sekali, Miss. Iya. Apalagi dengan corona ini ya, belum tentu juga ya kapan selesainya, Iya. kapan berakhirnya. Iya, kita tidak tahu kapan berakhir. Kalau kita menghabiskan waktu dengan cemas, dengan khawatir, kita kurang bersyukur, ini akan menjadi celah bagi iblis untuk mengintimidasi. Oh, mengintimidasi, Miss. Intimidasi itu seperti apa, Miss Ana? Nah, intimidasi ini seperti saat kita lagi duduk nih, kita lagi cemas, Miss. Iya. Tiba-tiba muncul berbagai pikiran. Wow, kamu itu ditinggalkan sama missmu. Wow. Kamu tidak punya teman. Iya. Kamu ditinggalkan sama orang tuamu Iya. tidak peduli. Padahal kamu punya banyak tugas. Ih, kamu nih tidak punya waktu untuk ini istirahat. Padahal Oke. sekolahnya di rumah, tapi tugas yang datang banyak sekali. Guru-gurumu sedang menghajar kamu dengan tugas-tugas. Seperti Jadi itu, Miss. iblis seperti berbisik di telinga ya. Di telinga kita, Miss. Oke, Benar akhirnya sekali. kita menjadi stres, menjadi khawatir, kita lupa untuk Percaya kalau ada Tuhan yang akan Iya. menjaga dan menyertai kita, ya, Miss. lupa untuk bersyukur. Iya. Apalagi kalau kita lihat di gambar-gambar tadi, ada semut, ada belalang, ada burung kolibri, ada bunga bakung. Nah, semua itu saja dipelihara Dipelihara sama oleh Tuhan. Tuhan. Kalau hanya karena masalah ini kita cemas dan khawatir, hati-hati karena iblis bisa membisikkan kayak tadi Miss Ana bilang. Akhirnya kita hanya menghabiskan waktu dengan stres, dengan cemas, dengan pikiran, kita lupa Untuk untuk mengucapkan syukur syukur kepada benar, Miss. Tuhan. Kita bisa baca sama-sama. Kalau kita cemas atau khawatir berarti Kita tidak percaya kepada Iya. Tuhan. jadi kalau kita cemas itu ternyata kita kehilangan kepercayaan bahwa kita punya Tuhan gitu. benar. Oke, padahal Miss kalau bangun pagi masih bisa Bernapas bernapas, itu merupakan berkat Tuhan ya, iya. Miss. Terus masih bisa lihat ada ada keluarga Iya, di masih sekitar lengkap. kita. Bahkan kalau kita masih bisa bangun beraktivitas, itu tandanya kan kita masih Iya. diberikan kepercayaan, iya benar kesehatan sama sekali. Tuhan. Itu hal-hal kecil yang kadang-kadang lupa untuk kita ingat. Iya, benar. Kita lupa untuk bersyukur. Kita bangun masih ada makanan di meja, Iya. orang tua masih siapkan. Masih siapkan Iya. makanan. Benar ya, Miss ya. Harusnya bersyukur dengan semua itu. Yang paling sederhana adalah bangun masih bisa bernapas. Kadang-kadang anak-anak kita semua lupa untuk bersyukur. mengucap syukur. Kita menghabiskan waktu untuk mencemaskan hal-hal yang besar. Kapan sekolah? Kapan semua ini berakhir? Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Oke. Nah, kita baca sama-sama lagi anak-anak. Khawatir Khawatir itu itu adalah serangan iblis. sedangkan bebas dari khawatir itu adalah pilihan. pilihan. Berarti anak-anak, untuk khawatir dan untuk tidak khawatir itu keputusan. Keputusan dari kita sendiri Iya. ya, Miss, dari anak-anak sendiri. Iya. Jadi anak-anak yang memilih mau khawatir atau Iya. mau bebas dari setiap Iya. kekhawatiran itu. Jadi kita yang harus bisa memutuskan. Hari ini saya bangun, saya mau cemas, saya mau khawatir, atau hari ini saya bangun, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Itu pilihan kembali kepada kita masing-masing. Masing-masing, ya. Jangan sampai kayak tadi, kalau kita bangun, kita lupa bersyukur, akhirnya jadi celah untuk
Si iblis mengintimidasi kita. Mengintimidasi, membisikkan kita, wah, tidak usah berdoa, tidak usah kerja tugas. Iya. Wah, bahaya sekali Iya, kalau sampai sangat tidak mau berbahaya. mengerjakan tugas gara-gara putus asa itu ya, atau Iya, khawatir itu. iya benar sekali. Nah, anak-anak, ingat kita harus melawan cemas dan khawatir, karena jika tidak dilawan maka iblis akan mengintimidasi. Sekali lagi Miss Ana perlu lagi kita garis bawah, intimidasi iblis. Iya. Jadi harus ingat untuk kita lawan semuanya. Lawannya dengan cara apa? Ya harus dengan mengucap syukur untuk setiap hal-hal kecil yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Oke, nah seperti firman Tuhan tadi dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menjadi anak-anak yang cemas dan khawatir. Oke, berapa caranya itu Oke. Miss? Bisa disebutkan dong? Berdoa yang pertama, Miss. Berdoa. Pasti Berdoa ya. ini Miss, kalau berdoa kadang-kadang kita berdoa tuh cuman minta-minta saja kepada Tuhan. Tuhan, saya minta apa ya yang biasa anak-anak ucapkan? Saya minta supaya jadi juara kelas. Wow. minta supaya diberikan Dapat hadiah. hadiah, dari Papa dan benar. Mama. Tuhan, saya minta supaya hari ini tugasnya cuma satu saja, jangan banyak-banyak. Ada yang begitu. Nah, kadang-kadang kita punya isi doa adalah meminta untuk Hal-hal yang sepertinya kurang berguna ya, Iya. Miss. Itu kurang berguna sekali gitu. Jadi harusnya doa seperti apa yang kita minta kepada Tuhan ya, Miss? Nah, seperti yang anak-anak sudah baca, doa yang perlu kita panjatkan kepada Tuhan adalah berdoa dengan mengucap syukur. Oke, anak-anak, ingat yang pertama, berdoa dengan mengucap syukur. Oke, nah bersyukur kayak yang tadi, bersyukur masih bisa Bangun pagi, Oke. masih sehat, Iya. lalu ada makanan untuk dimakan. Itu Iya. hal-hal yang mesti dan harus ya untuk disyukuri. Oke. Ketika kita berdoa dengan mengucap syukur, maka kita pun berdoa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Oke. Karena kita percaya. Ingat, karena kita percaya. Nah, kalau kita tidak berdoa anak-anak, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Oke, nah ini yang tidak boleh ada dalam diri anak-anak semua. Oke, nah anak-anak mengucap syukur dalam doa adalah tanda bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita menyadari keterbatasan kita dan Allah yang tidak terbatas, Miss. Allah yang tidak terbatas dan akan menolong kita. Ingat, hewan-hewan dan tumbuhan saja dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pun rela memberikan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Apalagi untuk kebutuhan kita setiap hari pasti disediakan oleh Tuhan. Nah, itu jangan pernah menghabiskan waktu kita untuk cemas dan khawatir. Iya. Yang ketiga adalah Doa mengajarkan kita berserah kepada Allah, Miss. ya, berserah kepada Iya. Allah. Yang keempat, Memprioritaskan yang prioritas. ya, jadi yang prioritas itu adalah bersyukur, ya. Bersyukur. Ya. Bersyukur kepada Tuhan harus menjadi prioritas kita. Oke. Lalu yang berikut adalah Mengatur strategi dalam menjalani hidup, Miss. Itu seperti apa ya, Miss? Iya, ya? jadi Miss, ketika kita bangun pagi dan kita berdoa, pasti Tuhan akan menolong kepada kita. Jadi kita tidak membiarkan iblis intimidasi kita, tetapi Tuhan yang akan membisikkan sesuatu ke telinga kita. Oh, setelah ini harus buat apa? Ya. Berarti harus punya hubungan yang akrab juga sama Iya. Tuhan ya, Miss? Jadi kalau kita berdoa anak-anak, bukan suara iblis yang ada di telinga kita, tetapi suara Tuhan. Tuhan akan tuntun anak-anak. Setelah anak-anak selesai berdoa, anak-anak akan tahu apa yang harus anak-anak lakukan. Harus belajar, kerjakan Tugas, Oke. bertanggung jawab ya, iya, Miss, ya. membantu Orang orang tua tua. di rumah. Oke. Dan yang terakhir adalah ketika kita berdoa, Kita beriman kepada Tuhan dan iman menyingkirkan kekhawatiran. oke. Nah, mengucap syukurlah dalam doa, karena dengan doa berarti kita menyerahkan
segala kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Oke. Nah, menutup firman Tuhan, Miss Ana, Miss Nita punya sebuah ilustrasi. Oke, Miss. Miss Ilustrasi Ana apa itu, Miss? tahu telur ya? Oh, iya tahu, Ya, Miss. telur yang belum dimasak, telur yang masih mentah, ya. Kalau dipecahkan dari luar, apa yang terjadi, Miss Ana? Langsung tumpah semua isinya kan, Miss? Iya, pasti Iya. langsung keluar kan? Iya, benar, Kalau Miss. dipecahkan dari luar, dihancurkan. Nah, Ana pernah lakukan itu dari rumah? Nah, kalau kita pecahkan telur dari luar, pasti akan hancur semuanya, dan iya, Miss. kira-kira berguna atau tidak, Miss? Ya tidak berguna lagi. Tidak berguna Apalagi kalau lagi. kulit-kulitnya juga ikut Tercampur, rusak, iya iya. tercampur ya. Iya. Pasti tidak berguna Iya, lagi. tapi Miss, bagaimana kalau telur itu dipecahkan, tapi dari dalam? Dari dalam seperti Iya. apa itu ya, Miss? Anak-anak tahu kalau dipecahkan dari dalam itu adalah seperti apa yang keluar? Kalau telur ada yang pecahkan dari dalam? Iya, ayamnya Seekor keluar. anak ayam. Berarti bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, Iya. Nah, Miss. kalau telur dipecahkan dari luar tidak akan bermanfaat. Tetapi kalau dari dalam ada kehidupan yang mendesak keluar, maka akan lahir kehidupan yang baru. Yang baru, Ya. iya, Miss. Artinya begini anak-anak dan juga Miss Ana. Mhm. Kalau kita tidak memiliki kekuatan dalam doa, maka ketika ada masalah datang, kita akan mudah dihancurkan oleh sesuatu dari luar, yaitu oleh iblis. Iya. Seperti telur tadi dipecahkan dan hancur, tidak ada guna lagi. Tetapi kalau kita punya kekuatan doa dengan mengucap syukur kepada Tuhan, ya, maka kita akan seperti anak ayam dari dalam telur, punya kekuatan untuk menghadapi Setiap masalah iya, ya, setiap Miss. masalah, setiap hambatan, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Oke, seperti seekor anak ayam yang keluar dari telur telurnya, dan iya. tumbuh menjadi besar. Bisa dimakan jadi daging ayam. Yang bisa dimakan sama anak-anak, bisa ya. berkokok untuk bangunkan kita pagi hari dan bisa untuk hal-hal yang lain. Iya. Oke? Jadi anak-anak, jadilah anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam doa. Ini tips-tipsnya ya, Miss Ana. Oke, tips-tipsnya ada Bersyukur di pagi, siang, dan malam hari. hari. Saat pagi hari adalah morning blessing ya, Miss. Kalau di TK ada, Miss? Ada, Miss. Oke. Jadi sekarang juga di TK kita sudah mulai Zoom. Sudah mulai Zoom More Bless. Dan kita mulai dengan More Bless sebelum belajar bersama. Oke, nih. jadi jangan lupa bersyukur setiap pagi dengan beribadah, mengikuti morning blessing. Lalu setelah kita beribadah di siang hari, jadi bersyukur itu tidak hanya dalam kata-kata doa ya, Miss. Iya, Miss. Tetapi juga harus beraktivitas yang aktivitas itu menunjukkan bahwa kita bersyukur. Iya, Yaitu benar, sebagai Miss. siswa adalah Kita mengerjakan setiap tugas yang Iya, diberikan, Miss. benar sekali. Lalu membantu orang tua Iya, juga ya, membantu Miss. orang tua. Iya. Kalau di TK membantu orang tua seperti apa, Miss Ana? Nah, membantu orang tua itu kalau di TK Iya. biasanya selesai mereka belajar, mereka akan merapikan, Wow, Miss. hebat. Tapi ada juga, Miss, anak-anak TK yang sudah mulai bantu bawa piring kotornya sendiri. Sudah bisa? Iya, bisa. Mantap. Miss. Hebat. Oke. Merapikan tempat tidur ya, Miss? Merapikan juga, Miss. Ada banyak anak TK yang setiap bangun pagi mereka akan membersihkan atau membereskan tempat tidur hebat, luar sendiri. biasa. Jadi itu tanda bersyukur. Kalau kita Iya. mengucap syukur kita masih hidup, kita akan membantu papa dan mama melakukan pekerjaan di rumah. Sudah bisa angkat piring ya, luar Iya. biasa, mesti tahu. Mantap. Kalau cuci piring bisa tidak, Miss? Kalau cuci piring belum diperbolehkan, Miss. Takutnya pecah. Mamanya yang marah. Oke, jadi belum boleh ya. Jadi karena masih rentan dengan bahaya. Iya. Oke, tapi mengatur dan merapikan barang itu bisa ya, Miss. Bisa. Oke. Oke, yang selanjutnya Lalu bersyukur di malam di hari. malam hari adalah melakukan IPK. IPK, ingat, ibadah Pemuridan pemuridan keluarga. keluarga. Oke, anak-anak jangan lupa setiap malam beribadahlah kepada Tuhan bersama-sama dengan Keluarga kalian. Oke. Bagaimana, Miss, kalau IPK di TK semangat semuanya? Semangat semuanya, Miss. Banyak sekali dokumentasi dari orang Wow, tua yang hebat. masuk. Wow, anak-anak itu tetap semangat berdoa Luar walaupun biasa. orang tuanya pulang malam, Miss. Tetap ditunggu Iya, ya. Tetap ditunggu Hebat, untuk berdoa hebat. bersama.
anak-anak SD juga ya. Jadi semua ini bukan hanya sekedar rutinitas Iya. ya, tetapi ini adalah wujud dari kita Mengucap syukur kepada Tuhan. Oke anak-anak, jadilah anak-anak yang selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Iya. Ingat, Miss ulangi lagi, hewan dan tumbuhan saja Dipelihara sama Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan pasti juga dipelihara sama Bapa kita di sorga. karena kita lebih mulia daripada hewan dan Hewan-hewan dan tumbuhan. tumbuhan. Kita lebih mulia karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita lebih mulia daripada hewan dan tumbuhan karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Karena itu, kalau hewan dan tumbuhan yang hari ini ada dan mungkin besok akan sudah mati layu, saja iya. dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang diciptakan segambar dengan Allah dan adalah makhluk kekal. Ingat, makhluk kekal pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Itu jangan menghabiskan waktu dengan cemas, khawatir, atau bersungut-sungut. bersungut-sungut, murung, Iya. terus cuman melamun-melamun, Iya. itu tidak ada gunanya ya Miss. Iya. Lebih baik waktu yang kita pakai untuk cemas dan khawatir dan lain-lainnya itu kita ganti dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Oke. Dengan berdoa dan mengucap syukur, maka pasti kita akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab mengerjakan setiap tugas kita di rumah masing-masing. Oke, amin untuk firman Tuhan kita hari ini. Dan menutup firman Tuhan, Miss mengajak anak-anak semua lipat tangan. Kita angkat satu pujian tentang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Give thanks. Lagu ini anak-anak mau mengajarkan kepada kita. Kita bersyukur Bapa memberikan putranya, Tuhan Yesus, untuk kita. Dengan bersyukur dan menyadari hal ini, maka kita akan menjadi anak-anak yang tidak cemas dan khawatir, tetapi hidup kita habiskan dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Give thanks with a grateful heart. Give
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar bersama-sama Tuhan. Kami belajar untuk menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang tahu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Setiap permasalahan, setiap kekhawatiran kami, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan di tengah pandemi Corona ini Tuhan, kami mau tetap kuat menjadi anak-anak-Mu yang tetap mengucapkan syukur kepadamu Bapa. Kami mau bersyukur untuk setiap tugas yang kami dapatkan dari mis-mis kami Tuhan. Kami mau bersyukur walaupun kami bekerja sendiri di rumah kami masing-masing. Kami mau tetap bersyukur walaupun kami tidak bertemu dengan teman-teman kami Tuhan. Walaupun kami belajar sendiri di rumah Tuhan, tapi kami tetap mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kami semakin belajar tahu bahwa dalam setiap keadaan kami Tuhan, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami dan melindungi kami. Dan itu mau menjadi hal yang akan kami selalu ingat. Jadi kami tidak lagi merasa cemas dan khawatir lagi terhadap setiap hal di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami semakin diajarkan untuk berubah, semakin diajarkan untuk tahu berterima kasih kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Miss Hana. Oke, anak-anak, terus selanjutnya akan diserahkan kepada Miss Ina. Oke. Wow, luar biasa firman Tuhan yang sudah Miss Nita dan Miss Ana sampaikan, luar biasa. Give thanks. Jadi anak-anak tidak boleh mengeluh, tidak boleh cemas, tidak boleh takut, tetapi harus selalu berdoa dan bersyukur. Itu adalah ciri-ciri anak genyo. Oke, Miss Ina yakin dan percaya bahwa semua anak TK, SD yang ada di Eksosia juga sudah mendengar firman Tuhan. Apalagi anak TK dan SD yang ada di Kupang. Semuanya pasti sudah dengar firman Tuhan kan? Oke, sudah waktunya untuk kita menutup ibadah kita pada hari ini. Miss Ina minta semuanya sikap doa, kita mau berdoa, tetapi sebelum kita berdoa kita mau angkat lagi pujian, segala puji syukur. Amin. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena atas pertolongan dan kasih sayang Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terpujilah namamu Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita selesai, Miss Ina mau ingatkan dulu ayat hafalannya. Oke, ayat hafalan kita di minggu ini di Habakuk 2 ayat 4. Ulang sekali lagi. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Amin. Luar biasa.
Oke, sampai jumpa di ibadat kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Shalom. Anugerah terindah, anak adalah harta orang tua dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Kekuatan bangsa, anak adalah masa depan kita, seperti